Kesombongan bukan hanya rasa bangga yang menempel di hati. Ini adalah racun yang menggerogoti amal baik yang sudah kau lakukan. Bayangkan, setiap kebaikanmu yang kau banggakan bisa saja sirna hanya karena satu sikap. Kita seringkali terjebak dalam berpura-pura baik, sambil menganggap hidup ini adalah panggung untuk menampilkan diri kita yang terbaik, bukan? Siapa yang percaya bahwa semua amal yang kita lakukan akan sia-sia hanya karena kita lupa untuk berbuat tulus? Setiap kali kita merasa bangga dan ingin mengumbar pencapaian kita harus ingat apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Kesombongan bisa bersembunyi di balik senyuman dan kata-kata kita, membentuk perasaan puas yang salah. Ketika kita terlalu bahagia dengan pujian orang lain, kita lupa bahwa keikhlasan adalah kunci dari setiap amal. Kita mungkin memberi, tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar memberi tanpa pamrih? Jangan sampai amal yang kau lakukan lebih banyak tercermin di cermin kesombongan ketimbang di hati. Disinilah pentingnya introspeksi, untuk melihat seberapa dalam kebaikan itu mengalir dari dirimu, bukan dari bagaimana orang lain melihatnya. Mempertanyakan niat kita, buah dari setiap kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi langkah pertama untuk menghindari jebakan kesombongan ini. Banyak dari kita hidup dalam ilusi bahwa amal yang kita lakukan telah cukup untuk menghapus semua kesalahan di masa lalu. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang lebih peduli dengan pengakuan daripada ketulusan. Coba bayangkan, seseorang yang setiap hari menyumbangkan sesuatu, tetapi setiap kali mengungkapkannya, dia berharap mendapatkan pujian. Bisa jadi dia tidak sadar bahwa kebanggaan atas amalnya mengubah nafsu baiknya menjadi kesombongan. Percaya atau tidak, kesombongan adalah musuh tersembunyi dari amalan kita. Ketika kita melakukan kebaikan dengan harapan dipuji, amal itu seperti cahaya yang pudar. Kita menggenggamnya dengan kuat, tetapi pada saat yang sama, kita mengizinkan bayangan kesombongan menutupinya. Padahal, banyak di luar sana yang lebih membutuhkan daripada hanya sekadar mendengar pujian. Tidak jarang kita meremehkan pentingnya niat baik, hanya karena kita lebih memilih untuk tampil menarik di mata orang lain. Rasa aman dalam kesombongan mungkin membuat kita merasa lebih baik, namun kita nggak pernah benar-benar berani untuk menghadapi diri sendiri. Setiap kali kita berpikir tentang kesombongan kita, sebenarnya ada sesuatu yang hilang, keikhlasan. Dengan itu, semangat yang kita miliki menjadi tak berarti. Kita merasa telah melakukan banyak hal, namun sejatinya hanyalah transisi yang tak berujung. Hasrat untuk mendapatkan pengakuan bukanlah akhir dari perjalanan. Kita seringkali tidak sadar bahwa amal yang kita lakukan seharusnya menjadi jembatan, bukan hanya tumpukan status sosial. Setiap tindakan baik yang tak disertai ketulusan, mengubah niat menjadi debu. Hasil akhirnya bukanlah pahala, melainkan hiruk-pikuk kesombongan yang menghancurkan makna sebenarnya dari amal. Periodik, kita perlu mengecek diri kita. Adakah kita berbuat demi kebaikan, atau demi pandangan orang lain? Jangan biarkan kesombongan menghapus jejak amalmu. Ketika kamu memberi tanpa menginginkan pamrih, kamu bukan hanya berbuat baik, kamu juga menghidupkan hati yang tulus. Jangan biarkan dunia menilai sertifikat kebaikanmu. Jika tidak, kamu hanya akan menemukan rumahmu dikelilingi kesepian saat puji-pujian menghilang. Saat kita melihat orang lain, ingatlah satu hal. Setiap orang memiliki pertempuran yang tidak terlihat. Dengan ketulusan, kita dapat menciptakan lingkungan di mana kebaikan mengalir seperti udara yang kita hirup. Saatnya kita melangkah menjauh dari bayangan kesombongan dan lebih mendekati cahaya ketulusan. Hanya dengan begitu, amal kita akan terjaga. Kesombongan bukanlah sesuatu yang hanya terlihat dari luar, tetapi juga merasuk ke dalam hati.
Mari kita periksa niat kita. Setiap amal yang kita lakukan, pastikan keikhlasan menjadi inti dari setiap niatan baika itu. Jika kita bisa melakukannya, semua kebaikan akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih kuat dan tulus. Seorang mahasiswa seringkali menunda tugas. Dalam benaknya, dia berpikir bisa menyelesaikannya kapan saja, tetapi saat tenggat waktu mendekat, rasa panik menyerangnya. Ia mulai memposting di media sosial tentang betapa beratnya hidupnya. Sementara kenyataannya, ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menunjukkan kesibukan daripada benar-benar bekerja. Di tengah tekanan yang menghimpit, kesombongan datang menyelinap. Dia merasa tugas adalah kesempatan untuk mengesankan dosen dan teman-temannya. Namun, di balik sikap itu, ada kecemasan dan ketidakpastian yang terus membayang. Atau, seorang ibu yang setiap hari berjuang antara pekerjaan dan mengurus anak. Ia selalu mengumbar cerita tentang bagaimana dia bisa melakukan semuanya, memberi kesan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun di balik kesuksesannya, ada rasa lelah dan frustasi yang tak terucap, beban yang seringkali lebih berat dari yang terlihat. Ketulusan kasih sayangnya seringkali tergerus ego untuk menunjukkan bahwa ia adalah yang terbaik. Ini adalah contoh perjuangan yang nyata, namun lebih banyak dikenang dengan kesombongan dan pencitraan. Sama halnya dengan seorang dokter yang tenang menghadapi situasi darurat di rumah sakit. Dalam setiap tindakannya, ia tersenyum dan memberikan harapan kepada pasien. Namun saat selesai bertugas dan berangkat, ia mulai membicarakan keberhasilannya kepada rekan-rekan dengan membanggakan statistik. Tanpa sadar, ia menganggap setiap pasien sebagai langkah karir, bukan sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Menanganinya tidak sekadar untuk amal, tetapi untuk citra yang juga turut mengambil bagian dalam pencapaian. Di masyarakat, kita sering melihat orang-orang melakukan kebaikan. Tetapi ketika kita mendalami maksud di balik kebaikan itu, kadang terlihat bahwa motivasi untuk menjadi baika justru terdorong oleh keinginan untuk dibanggakan. Banyak orang beramal, hanya untuk mendapatkan dukungan atau pengakuan dari orang lain, tanpa menyadari nilai sejatinya dari amal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa niat baika kita mudah tergerus oleh kesombongan yang telah mengepung. Sikap kesombongan ini seperti benang halus yang mengaitkan satu perbuatan baika ke perbuatan baika lainnya, menciptakan DR-DR kebaikan yang sebenarnya tidak tulus. Akhirnya, kita seringkali lupa bahwa setiap amal yang kita lakukan seharusnya untuk orang lain, bukan untuk menunjukkan diri. Dengan merenungkan hal ini, kita bisa menemukan kekuatan untuk mengubah cara pandang kita. Kita perlu mengingat kembali bahwa pada dasarnya, memberi itu harus tulus. Jika tidak, kita bisa terjebak dalam siklus memangkas ketulusan, demi pengakuan yang sementara yang pada akhirnya tidak memiliki makna yang mendalam. Demi menghindari jebakan kesombongan, kita perlu melatih diri kita untuk memprioritaskan keikhlasan dalam setiap tindakan. Menyadari adanya degradasi niat ini adalah langkah pertama agar amal kita tetap memiliki makna yang mendalam. Dengan begitu, kita akan bisa memisahkan kelemahan dan kelebihan dengan lebih bijaksana. Seiring waktu, proses refleksi ini akan mengakibatkan perubahan perlahan yang lebih positif dalam cara kita memberi. Di tengah perjalanan hidup, seringkali ada momen yang memberi kita cahaya baru. Mengikuti arus kesombongan, kita mungkin kehilangan jejak arah, tetapi ada kalanya kita tersadarkan kembali. Ketika seorang sahabat kita membagikan cerita tentang amal tanpa pamrih yang dia lakukan, mungkin kamu harus merenungkan niat di balik semua yang kita kerjakan. Seringkali, mendengar pengalaman orang lain dapat membawa perspektif yang mengubah hidup dan memberi kita motivasi untuk kembali ke jalur yang benar. Kuncinya adalah mendengarkan, bukan hanya sekadar mendengar.
seorang sahabat bisa menjadi pengingat bahwa keikhlasan itu ada. Ketulusan mengalir dari tindakan tanpa berharap imbalan, dan itu memberi kita alasan untuk terus berbuat baik. Begitu perlunya kita untuk memiliki komunitas yang membantu merangkul dan mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kebaikan. Walaupun niat telah tergerus, ada harapan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Perlu diingat, kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dalam kebersamaan, kita bisa saling mendukung, merangkul satu sama lain saat terjatuh, memberikan dorongan saat semangat mulai pudar. Saat kita memutuskan untuk berbagi kebaikan dengan tulus, kita mulai menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Langkah kecil menuju perbaikan diri adalah hal yang lebih penting dibandingkan alasan kesombongan yang hanya akan menghalangi jalan kita. Menarik diri dari pandangan sosial yang seringkali menjadi dorongan kita juga bisa menjadi titik balik. Kesombongan membawa stigma, tetapi kebaikan berakar dari ketulusan. Jika kita dapat memahami bahwa amal tidak hanya tentang apa yang di luar, melainkan juga yang ada di dalam hati, kita akan menemukan diri kita yang sudah menanti untuk dipenuhi dengan makna. Saatnya bangkit dari kelesuan, dan memperjuangkan amal yang benar-benar berarti. Jangan mau terjebak dalam hiruk-pikuk kesombongan yang tidak ada manfaatnya. Dengan memahami momen-momen ini dan mengingat betapa indahnya memberi tanpa pamrih, kita bisa mulai mengubah pandangan hidup kita secara menyeluruh. Keberanian untuk berbuat baik hendaknya tak terpengaruh oleh pandang orang lain, melainkan bersumber dari dalam diri kita untuk memberikan arti lebih dalam kehidupan kita maupun orang lain. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa meredakan kesombongan yang menghalangi dan mulai menyebarkan kebaikan seperti seharusnya. Bangkitlah dari kesombongan yang menghambat kebaikanmu. Ingat, setiap amal yang kau lakukan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk memberi arti yang lebih dalam bagi dirimu dan orang lain. Keikhlasan adalah kunci dari segala bentuk kebaikan yang ada. Tanpa niat yang tulus, semua yang kau lakukan hanya akan menjadi kesia-siaan dan tidak berarti. Oleh karena itu, jangan biarkan ego menguasai hatimu, sebab di sana ada potensi untuk memberikan yang terbaik. Jadilah pribadi yang mampu memisahkan antara kebaikan dan kesombongan. Ketika kamu menyadari bahwa keikhlasan adalah apa yang dibutuhkan dunia, kamu akan merasa lebih bebas dalam memberi. Bebas dari pameran yang hanya menguras energi dan jiwa. Kesedihan dan rasa sakit karena kesombongan akan sirna jauh-jauh jika kita berani menghadapi kenyataan. Ayo, jangan takut untuk merenungkan sejauh mana niatmu dalam beramal, dan ubah fokus perhatian dari pengakuan menuju ketulusan. Akhir kata, kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang berarti. Jangan tunggu orang lain melakukan kebaikan terlebih dahulu. Jadilah pelopor, tunjukkan bahwa amal yang sesungguhnya akan mengalir dengan keikhlasan dalam sanubari. Maju terus, walau tantangan datang menerpa, beranilah berbuat baik tanpa mengharapkan balas. Hanya dengan menjaga niatmu tetap bersih, setiap langkahmu akan menjadi berarti dan takkan ada yang sia-sia. Kembalilah ke jalan yang penuh ketulusan, di mana setiap amal akan diterima tanpa embel-embel. Ingatlah, hidup ini lebih indah saat kita bisa berbagi tanpa pamrih. Mari kita bentuk dunia yang lebih baik, dimulai dari diri kita. Setiap amal yang tulus akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih indah dan lebih bermakna. Keyakinan pada niat baik itu sangat penting. Dan saat kita membersihkan hati dari kesombongan, kita akan merasakan kedamaian yang sejati serta keberkahan dalam setiap tindakan kita.